Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Banten Jaya Teknik Industri semester 4 akan menjelaskan mengenai Master Production Schedule atau yang biasa disingkat MPC. Kelompok kami terdiri dari William Harapan, Rian Gusna, Fadli Mutakin, dan Zikri Al-Faqih. Baik, sekarang langsung saja masuk ke materi. Pengertian. Pengertian dari Master Production Schedule atau jadwal induk produksi merupakan suatu perencanaan tentang produk akhir dari suatu perusahaan industri manufaktur yang merencanakan memproduksi output berkaitan dengan kuantitas dan periode waktu. Aktivitas penjadwalan induk produksi pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana menyusun dan memperbarui MPS, memproses transaksi dari MPS, memelihara catatan-catatan MPS, mengevaluasi efektivitas dari MPS, dan memberikan laporan evaluasi dalam periode waktu yang teratur untuk keperluan umpan balik dan tinjau ulang. Fungsi utama Master Production Schedule adalah 1. Menyediakan atau memberikan input utama kepada sistem perencanaan kebutuhan material dan kapasitas atau Material and Capacity Recruitment Planning. 2. Menjadwalkan pesanan-pesanan produksi dan pembelian atau Production and Purchase Order untuk item-item MPS. 3. Memberikan landasan untuk penentuan kebutuhan sumber daya dan kapasitas. 4. Memberikan basis untuk pembuatan janji tentang penyerahan produk atau Delivery Promise kepada pelanggan. Input utama. Yang termasuk input utama adalah data permintaan total. Data permintaan total berkaitan dengan ramalan penjualan atau sales forecast dan pesanan-pesanan atau order. 2. Status inventory. Berkaitan dengan informasi tentang on-hand inventory, stok yang dialokasikan untuk penggunaan tertentu atau alokasi stok, pesanan-pesanan produksi dan pembelian yang dikeluarkan atau release production and purchase order dan firm planned order. 3. Rencana produksi memberikan sekumpulan batasan kepada MPS. MPS harus menyebelahkannya untuk menentukan tingkat produksi, inventory, dan sumber-sumber daya lain dalam rencana produksi itu. 4. Data perencanaan. Berkaitan dengan aturan-aturan tentang loss seizing yang harus digunakan, synced, faktor stok pengaman, safety stock, dan waktu tunggu atau lead time dari masing-masing item yang biasanya tersedia dalam file induk dari item atau item master file. 5. Informasi dari RCCP berupa kebutuhan kapasitas untuk mengimplementasikan MPS menjadi salah satu input bagi MPS. RCCP menentukan kebutuhan kapasitas untuk mengimplementasikan MPS, menguji kelayakan dari MPS, dan memberikan umpan balik kepada perencanaan atau penyusun jadwal induk produksi atau master scheduler untuk mengambil tindakan perbaikan apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian antara penjadwalan induk produksi dan kapasitas yang tersedia. Struktur produk atau Bill of Materials didefinisikan sebagai cara komponen-komponen yang bergabung ke dalam suatu produk selama proses manufacturing. Struktur produk tipikal akan menunjukkan bahan baku yang dikonversikan ke dalam komponen-komponen yang fabrikasi. Kemudian, komponen-komponen itu bergabung secara bersama untuk membuat sub-assemblies. Kemudian, sub-assemblies bergabung bersama membuat assemblies, dan seterusnya sampai produk akhir. Planning BOM tidak menggambarkan produk aktual yang akan dibuat, tetapi menggambarkan pseudo-produk atau composite produk yang diciptakan untuk memudahkan dan meningkatkan akurasi peramalan penjualan, mengurangi jumlah end items, membuat proses perencanaan dan penjadwalan menjadi lebih akurat, menyederhanakan pemasukan pesanan pelanggan atau customer order entry, menciptakan sistem pemeliharaan dan penyimpanan data yang efisien dan fleksibel, serta melakukan penjadwalan 2 tingkat atau two-level MPS. Jenis BOM yang dipakai untuk keperluan perencanaan ini sering disebut sebagai Planning Bill of Materials atau sering disingkat sebagai Planning Bill, yang dapat dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu pertama, Planning Bills dengan item yang dijadwalkan merupakan komponen atau sub-assemblies untuk pembuatan produk akhir atau end items, di mana item-item yang dijadwalkan itu secara fisik lebih kecil daripada produk akhir. Nah, yang termasuk ke dalam kategori ini adalah Modular Bill of Materials atau Inverted Bill of Materials. Selanjutnya yang kedua, Planning Bills dengan item yang dapat dijadwalkan memiliki produk akhir sebagai komponennya atau Super Bills, di mana item-item yang dijadwalkan secara fisik lebih besar daripada produk akhir. Termasuk dalam kategori ini adalah Super Bill of Materials, Super Family Bill of Materials,
dan Super Modular Bill of Materials. Horizon perencanaan waktu tunggu produk lead time dan produk time fence. Memperhatikan faktor horizon perencanaan, waktu tunggu produk dan production time fence dalam proses desain MPS mengharuskan kita untuk bekerja secara profesional, terutama yang berkaitan dengan manajemen waktu. Ada 3 aspek yang berkaitan dengan manajemen waktu dalam proses desain MPS. Yang pertama adalah panjang horizon perencanaan. Horizon perencanaan didefinisikan sebagai periode waktu mendatang terjauh dari jadwal produksi. Yang kedua adalah waktu tunggu produksi. Waktu tunggu didefinisikan sebagai lama waktu menurut sejak penempatan pesanan sampai memperoleh pesanan itu. Yang ketiga adalah time fence. Time fence didefinisikan sebagai suatu kebijakan atau petunjuk yang ditetapkan untuk mencatat di mana terdapat dalam berbagai keterbatasan atau perubahan dalam prosedur operasi manufacturing. Faktor utama lain yang perlu diperhatikan dalam mendesain MPS adalah pemilihan item-item MPS. Terdapat beberapa kriteria dasar yang mengatur pemilihan item-item MPS, yaitu 1. Item-item yang dijadwalkan seharusnya merupakan produk akhir, kecuali ada pertimbangan yang jelas menguntungkan untuk menjadwal item-item yang lebih kecil daripada produk akhir. Yang kedua adalah jumlah item-item MPS seharusnya sedikit, karena manajemen tidak dapat membuat keputusan yang efektif terhadap MPS apabila jumlah item MPS terlalu banyak. Yang ketiga adalah seharusnya memungkinkan untuk meramalkan permintaan dari item-item MPS, kecuali item itu adalah make to order. Item-item yang dijadwalkan harus berkaitan erat dengan item-item yang dijual. 4. Item yang dibuat harus memiliki BOM, sehingga MPS dapat exploit melalui BOM untuk menentukan kebutuhan komponen dan material. Yang kelima, item-item yang dipilih harus dimasukkan ke dalam perhitungan kapasitas produksi yang dibutuhkan. Yang keenam, item-item tersebut harus memudahkan dalam penerjemahan pesanan-pesanan pelanggan ke dalam pembuatan produk yang akan dikirim. Untuk selanjutnya, teknik penyusunan master production schedule. Yang pertama, lead time adalah waktu banyaknya periode yang dibutuhkan untuk produksi atau membeli suatu item. Yang kedua adalah on hand, adalah posisi inventory awal yang secara fisik tersedia dalam stok yang merupakan kuantitas dari item yang ada dalam stok. Yang ketiga, lot size adalah kuantitas dari item yang biasanya dipesan dari pabrik atau pemasok, sering disebut juga sebagai kuantitas pesanan atau ukuran batch. Yang keempat, safety stock adalah stok tambahan dari item yang direncanakan untuk berada dalam inventory yang dijadikan sebagai stok pengaman. Yang kelima, demand time fence atau DTF adalah periode mendatang dari master production schedule, di mana dalam periode ini perubahan-perubahan terhadap master production schedule tidak diizinkan atau tidak diterima karena akan menimbulkan kerugian biaya yang besar akibat ketidaksesuaian atau kekacauan jadwal. Yang keenam, planning time fence atau PTF adalah periode mendatang dari master production schedule, di mana dalam periode ini perubahan-perubahan terhadap master production schedule dievaluasi guna mencegah ketidaksesuaian atau kekacauan jadwal yang menimbulkan kerugian dalam biaya. Yang ketujuh, time periods for display adalah banyaknya periode waktu yang ditampilkan dalam format MPS. Yang ke-8, sales plan merupakan rencana penjualan atau peramalan penjualan untuk item yang dijadwalkan itu. Yang ke-9, actual orders merupakan pesanan-pesanan yang diterima dan bersifat pasti. Yang ke-10, project available balance atau PAB merupakan proyeksi on-hand inventory dari waktu ke waktu selama horizon perancangan master production schedule yang menunjukkan status inventory yang diproyeksikan pada akhir setiap periode waktu dalam horizon perancangan master production schedule. Yang ke-11, available to promise atau ATP
merupakan informasi yang sangat berguna bagi Departemen Pemasaran untuk mampu memberikan jawaban yang tepat terhadap pertanyaan pelanggan. Yang ke-12, Master Production Schedule atau MPS. Merupakan jadwal produksi atau manufacturing yang diantisipasi untuk item tertentu. Dan ini adalah bentuk umum dari Master Production Schedule. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.